Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk menyapa yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Bapak Husen, selamat pagi. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Bapak Tirta Segara, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Yang kami hormati, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK Bapak Lutfi Zenfuadi. Selamat pagi. Bapak Ibu. Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan yang juga Ketua Satgas Waspada Investasi Bapak Tongam Lumban Tobing. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu. Tentunya menyapa juga Ketua Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia APRDI Bapak Prihatmo Hari. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Ibu. Tentunya Direktur Utama Indonesia Securities Investor Protection Fund atau SIPF, Bapak Narotama Arianto. Selamat pagi, Pak. Founder dan juga CEO M-Trade ada Miss Ellen May. Selamat pagi. Para pejabat di lingkungan OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Praktisi investasi selaku moderator diskusi panel kita ada Bapak Adrian Maulana. Dan juga tentunya seluruh tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara webinar edukasi pasar keuangan kedua, Yuk Berinvestasi di Pasar Modal. Tentunya satu kehormatan dan juga kebahagiaan bagi saya Ales Tanjung dapat memandu acara pada pagi hari ini. Dan tentunya tidak lelah juga saya untuk mengajak agar kita semua dapat selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan juga menerapkan protokol kesehatan. Dan semoga segala upaya dari kita untuk terhindar dari COVID-19 ini bisa juga menyetop penyebaran dari pandemi sehingga pandemi ini dapat cepat selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, tentunya hari ini kita memiliki rangkaian acara yang menarik sekali ya. Dengan nanti akan ada diskusi panel. Dan tentunya juga akan ada sharing session bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan tentunya juga nanti akan ada sesi tanya jawab dengan moderator kita. Bapak dan Ibu semuanya kita mempunyai rangkaian acara yang menarik tentu saja. Dan nanti di akhir kita juga akan ada post test di mana kami akan kembali mengajak Anda untuk dapat bermain dan juga mengikuti kuis dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya menarik sekali untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa. Tentunya pada pagi hari ini sudah bergabung juga semuanya secara online. Bapak dan Ibu, para narasumber yang akan bergabung pada pagi hari ini, tentunya semua kita akan memulai rangkaian acara. Sesaat lagi tentunya kita juga akan bersama-sama mendengarkan doa yang akan dipimpin oleh pemimpin doa kita pada pagi hari ini. Kami mohon kesediaan dari tim untuk dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita menundukkan hati dan kepala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar acara pada hari ini mendapatkan kelancaran serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Doa akan saya pimpin secara agama Islam dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain mohon dapat menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakasyuru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan mengucapkan puji serta syukur atas limpahan rahmat dan karunia-Mu pada hari ini, kami mengadakan webinar edukasi pasar keuangan dengan tema Yuk Berinvestasi di Pasar Modal dalam rangka bersinergi melaksanakan program literasi keuangan Indonesia terdepan. Ya Allah, acara ini merupakan ikhtiar kami dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat agar semakin banyak yang ikut berkontribusi menjadi investor di negeri sendiri,
melalui produk dan layanan pasar modal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan, kekuatan dan kemampuan untuk terus dapat mengimplementasikan dengan sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa dan negeri kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, hanya Engkaulah yang Maha benar. Karena itu tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan kuatkanlah kepada kami untuk mengikutinya. Serta tambahkanlah kepada kami kesalahan sebagai kesalahan dan kuatkan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, Ya Aziz, Engkau Maha Perkasa. Kami berlindung kepadamu atas wabah COVID-19 yang saat ini masih melanda di negeri kami. Kiranya Engkau membebaskan kami dari wabah ini, agar kami dapat menyongsong dan menata kembali pembangunan negeri kami menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun. Janganlah Engkau hukum kami atas kelalaian dan kekhilafan kami. Jangan pula Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, Ya Sami, Ya Mujib, Engkaulah yang Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Kami yakin hanya Engkaulah zat yang Maha dapat mengabulkan segala doa dan permintaan kami. Oleh karena itu kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak tentunya kami ucapkan kepada Kiai Haji Muchtar Thoyib MA yang sudah memimpin doa, dan semoga dengan bersama-sama kita aminkan doa yang telah dipimpin oleh beliau, keberkahan benar-benar menjadi milik kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, marilah bersama-sama kita mendengarkan welcoming speech dari Bapak Tirta Segara selaku anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. Kepada Bapak Tirta kami persilakan. Terima kasih Mbak Ales Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati rekan saya dari OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Bapak Husein, dan narasumber serta moderator kita hadir di sini bersama kita, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A, Bapak Lutfi Zain Fuadi. Ketua Satgas Waspada Investasi yang sudah tidak asing lagi, Bapak Tongam L. Tobing, Ketua Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia, APRDI, Bapak Prihatmo Harimulyanto, Direktur Utama Indonesia SIPF, Bapak Narotama Arianto, Pak AO, dan juga narasumber kita hari ini, Founder dan CEO M-Trade, seorang praktisi saham, Ibu Ellen May. Dan yang tidak asing lagi, moderator kita pada hari ini, yang sekaligus juga praktisi investasi, yaitu Bapak Adrian Maulana. Yang saya hormati Bapak Ibu, pimpinan, pelaku usaha jasa keuangan, rekan-rekan media, jurnalis, dan Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa, para investor muda yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya dan izin-Nya juga pada hari ini kita semua masih dikaruniai kesehatan dan kesempatan untuk hadir di dalam acara webinar edukasi keuangan dengan tema Yuk Berinvestasi di Pasar Modal sebagai rangkaian program literasi keuangan Indonesia terdepan atau Like It.
merupakan kebahagiaan bagi kami dapat berada di tengah Bapak Ibu sekalian, walaupun dengan segala keterbatasan di tengah pandemi COVID ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan kerjasama yang baik ini kepada Pak Hussein dan timnya, serta rekan-rekan kami di Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan atau yang disebut FKP3K, yaitu dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Jasa Keuangan, serta seluruh narasumber yang sangat kompeten dan peserta yang sangat antusias dalam berpartisipasi pada acara kita pada hari ini. Terselenggaranya acara pada hari ini merupakan wujud dari semangat kita semua yang tidak pernah lelah bersinergi meningkatkan kontribusi pasar keuangan dalam pembangunan. Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen di pasar modal. Kita semua percaya bahwa edukasi dan pelindungan konsumen yang efektif pada akhirnya akan memberikan rasa nyaman dan aman, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam menggunakan produk investasi pasar modal. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, dapat kami laporkan bahwa pelaksanaan webinar ini merupakan webinar yang kedua dari program Literasi Keuangan Indonesia Terdepan atau LIKE IT, yang mengambil tema besar menjadi investor di negeri sendiri. Edukasi keuangan ini merupakan wujud sinergi OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga penjamin simpanan yang tergabung dalam FKP3K tadi. Rangkaian program LIKE IT ini dilaksanakan sebanyak 3 kali webinar. Yang pertama telah kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus yang lalu dengan tema menjadi investor untuk produk SBN atau surat berharga negara. Dan webinar yang kedua itu yang saat ini sedang kita laksanakan dengan tema yuk berinvestasi di pasar modal. Dan webinar yang terakhir, yang ketiga, akan diselenggarakan pada tanggal 11 Agustus dengan tema Mudah Bersama Membangun Negeri. Ini juga webinar yang sangat menarik. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, adik-adik yang berbahagia, pada semester 1 tahun 2021, jumlah investor retail pasar modal Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, sebesar 96% year on year, dan didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Tentu saja fenomena peningkatan jumlah investor di pasar modal tersebut merupakan perkembangan yang menggembirakan. Namun, peningkatan jumlah investor ini harus dibarengi pula dengan penerapan 3 program utama dalam menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Yang pertama adalah program peningkatan literasi keuangan, khususnya pemahaman terhadap investasi pada instrumen keuangan agar investor semakin cakap, semakin mahfum dalam pengambilan keputusan investasi. Perlu dicatat bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat, khususnya di pasar modal, itu masih rendah, yaitu hanya 5% masyarakat yang memahami produk pasar modal, jauh di bawah tingkat literasi keuangan nasional yang rata-rata sebesar 38%. Saya memiliki keyakinan bahwa investor retail yang melek keuangan akan dapat melindungi dirinya sendiri dari praktek penipuan
dan investasi ilegal. Mereka juga dapat memilih produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuannya, dengan mempertimbangkan aspek risiko, legalitas produk, serta kewajaran penawaran-penawaran produk. Oleh karena itu, segala upaya untuk meningkatkan literasi keuangan, khususnya di bidang pasar modal, terus kita dorong. Selanjutnya, program yang kedua adalah upaya perluasan akses keuangan, khususnya juga produk pasar modal, supaya lebih merata. Dalam situasi pandemi seperti ini, ketersediaan produk investasi yang aksesibel, fleksibel, dan affordable merupakan hal yang sangat krusial. Oleh karena itu, kita akan terus mendorong upaya pendalaman pasar keuangan melalui FK P3K. Hal ini penting untuk memberikan alternatif instrumen investasi yang lebih banyak, informasi yang lengkap, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait investasi di sektor keuangan. Dan yang ketiga, program yang ketiga adalah program literasi dan inklusi keuangan. Program tersebut harus dibarengi yang ketiga. Menyikapi semakin banyaknya produk investasi yang bersifat hybrid, maka sinergi di antara regulator, pemerintah, dan juga industri ini sudah menjadi sebuah keharusan. Kita ditantang untuk selalu membuat regulasi yang relevan untuk kemajuan sektor keuangan, serta harus mampu mengawasinya dan dapat merespon pengaduan konsumen dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, upaya pemberantasan investasi ilegal melalui Satgas Waspada Investasi ini merupakan forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga, juga akan terus kita dorong. Hal ini penting mengingat tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana dan pengelolaan investasi sebagian besar bersifat lintas lembaga atau kementerian. Oleh karena itu, kerjasama dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan ini mutlak harus dilakukan. Kita tidak pernah berhenti mengingatkan masyarakat bahwa investasi yang kita lakukan dimanapun harus memenuhi prinsip 2L, legal dan logis. Jika Bapak Ibu ragu-ragu, adik-adik ragu-ragu, Anda sekalian bisa menghubungi kontak OJK 157 dengan telepon atau dengan WhatsApp, ini WhatsApp only, nomornya boleh dicatat 081 157 157 157. Anda dapat menghubungi nomor ini dengan WhatsApp bila ragu-ragu apakah perusahaan ini legal atau penawaran ini logis. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang berbahagia, dalam melaksanakan edukasi dan perlindungan konsumen, tentunya OJK tidak dapat bergerak sendirian. OJK memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk tadi yang saya sebutkan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, lembaga penjamin simpanan, industri jasa keuangan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami menyambut baik pelaksanaan Like It ini pada hari ini sebagai wujud konkret sinergi strategis para pemangku kepentingan di sektor keuangan. Saya bersyukur bahwa pada webinar pagi ini telah hadir narasumber yang sangat kompeten untuk menggali kita lebih dalam, dan kita akan tahu manfaat sekaligus risiko berinvestasi di pasar modal. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini dapat mewujudkan masyarakat yang well literate,
dan well protected, sehingga lebih cakap dalam memilih produk pasar modal sesuai kebutuhan. Dengan diskusi ini, saya berharap kita dapat meningkatkan kualitas industri pasar modal menjadi industri yang semakin berkembang, ya stabil, dan tumbuh berkelanjutan. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti diskusi yang temanya sangat menarik dan sangat strategis. Nah, karena webinar ini kita masih dalam situasi pandemi, jadi dalam acara webinar ini kita siapkan makanan kecil masing-masing dengan santai tapi serius, ikuti diskusi, dan boleh sambil nyeruput kopi. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Tirta Segara atas sambutannya. Sehat selalu Pak dimanapun berada. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu, para peserta webinar pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan pemutaran video 4 pimpinan lembaga berikut ini. Tahukah kamu, sebanyak 145,5 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan generasi muda. Itu artinya setiap 2 penduduk Indonesia terdapat 1 generasi muda. Bayangkan sektor perekonomian kita diisi oleh bakat-bakat yang energik, kreatif, dan produktif. Visi Indonesia Maju bukan hanya sekedar cita-cita. Tapi sayangnya, generasi muda cenderung terjebak dalam kehidupan yang gemerlap dan instan. Banyak yang bermimpi jadi cepat kaya, tapi sehari-hari cuma mentingin gaya. Mental BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Udah gitu, iman langsung gak kuat ketika dijanjikan untung berlipat. Percaya deh, hidup boros cuma bikin kantong jadi los. Ikut-ikutan investasi bukan cuan, malah bikin kita jadi korban. Tapi tenang, nggak usah frustasi berkepanjangan guys. Karena BI, OJK, Kemenkeu, dan LPS akan menyelenggarakan Like It. Dari sini, mari kita belajar mengelola keuangan dan memulai investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobilisasi dana masyarakat ke sektor-sektor produktif adalah salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi kita. Investasi dana masyarakat akan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. OJK berharap program Like It dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat, terutama dalam berinvestasi di pasar modal. Ayo kita bersama membangun Indonesia tercinta dengan menjadi investor di negeri sendiri. Dengan literasi keuangan yang baik, kita dapat menghadapi disrupsi ekonomi digital dengan percaya diri. Untuk itu, jangan sampai melewatkan 3 rangkaian program Like It. Salam Like It. Pembangunan ekonomi Indonesia sangat membutuhkan peran investor retail. Mari berinvestasi untuk berkontribusi bagi pembangunan ekonomi negeri sendiri. Salam Like It. Literasi keuangan Indonesia terdepan. Keuangan yang terencana dan investasi yang terukur merupakan kunci menggapai masa depan cerah. Investasi kita di pasar keuangan akan membiayai kebutuhan pembangunan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yuk bersama membangun negeri dengan menjadi investor di negeri sendiri demi mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Salam like it, itu dia Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Dan pada rangkaian acara hari ini selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan keynote speech dari Bapak Husen selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK. Kepada Bapak Husen kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tentunya anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, ini kolega saya, Pak Tirta Segara. Para narasumber acara webinar pada pagi hari ini, ada Pak Lutfi, Departemen Pasar Modal 1A, ada Pak Tongam tadi dari Satgas Waspada Investasi, ada Pak Prihat Mohari, Ketua APRDI, ada Bapak Narotama, Direktur Utama Indonesian SIPF, Ibu Ellen May, Founder and CEO M-Trade Praktisi Saham. Tentunya juga Saudara Adrian Maulana sebagai moderator, rekan-rekan OJK, rekan-rekan wartawan, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang sudah jadi investor maupun calon investor yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa hadir dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik pada pagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti acara webinar edukasi perlindungan pasar keuangan kedua dengan tema Yuk Berinvestasi di Pasar Modal. Tentunya pasar modal Indonesia ya Pak Tirta. Selanjutnya, pada kesempatan yang istimewa ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tirta Segara selaku anggota Dewan Komisioner OJK bidang EPK beserta jajaran yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan atau FKP 3K. Bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Lembaga Penjaminan Simpanan yang telah menginisiasi penyelenggaraan acara webinar pada pagi hari ini dalam rangka literasi keuangan Indonesia terdepan atau disingkat Like It. I like it gitu. Sejak tanggal 3 Agustus 2021 kemarin, yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, semoga kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat seperti ini dapat terus berjalan secara konsisten dan berkesinambungan di tahun-tahun yang akan datang. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan hadir untuk dapat berbagi wawasan, pengetahuan, dan pengalamannya kepada kita semua melalui pemaparan yang akan disampaikan pada acara diskusi pagi hari ini. Dengan diselenggarakannya acara ini, kita semua berharap agar kegiatan ini nantinya dapat meningkatkan literasi disampaikan oleh Pak Tirta sangat rendah atau paling rendah di Indonesia keuangan, tingkat literasinya di pasar modal, sehingga diharapkan ke depan dapat mendorong dan meningkatkan peran serta kontribusi sektor pasar modal dalam perekonomian nasional. Bapak, Ibu, serta adik-adik dan hadirin
yang terhormat dan yang saya bangga. Acara webinar edukasi pasar keuangan ini kali ini cukup menarik. Mengambil tema yuk berinvestasi di pasar modal. Di tengah perkembangan pasar modal yang masih bergerak cukup dinamis akibat dampak pandemi COVID-19, semua ini tema ini cukup relevan untuk terus mempromosikan pasar modal. Ini sangat relevan sebagai sumber pendanaan tadi ya, pasar modal sekaligus tempat berinvestasi yang masih cukup menarik, aman dan sangat potensial. Tadi Pak Tirta sudah menyampaikan juga aspek resikonya, kehati-hatian di dalam melakukan investasi. Namun sebelum mengulas lebih jauh tentang upaya OJK dalam mendorong pasar modal Indonesia menjadi sumber penghimpunan dana dan sekaligus tempat berinvestasi yang aman, menarik, dan potensial, izinkan saya lebih dahulu memberikan sedikit update mengenai perkembangan kinerja pasar modal Indonesia saat ini. Kinerja pasar modal Indonesia di tahun 2021 masih menunjukkan tren yang cukup positif. Hal ini terlihat dari perkembangan pasar modal kita 3 Agustus 2021 ini, di mana IHSG sudah berada pada posisi 6.130 poin atau naik sebesar 2,5% lebih. Year to date ya. Sementara itu nilai market kapitalisasi juga telah meningkat menjadi 7.300 triliun lebih atau naik sebesar 4,8% year to date. Sepanjang tahun 2021, OJK juga telah mengeluarkan surat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum untuk 92 emisi dengan total nilai penawaran umum mencapai 117 triliun lebih. Total NAB reksadana meskipun secara year to date masih mencatatkan penurunan sebesar 5,6%, namun secara month to date di bulan Agustus 2021 ini masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 0,5% menjadi 541 triliun. Sementara itu, pasca diterbitkannya POJK nomor 57 tahun 2020 tentang securities crowdfunding, total penyelenggara securities crowdfunding yang mendapatkan izin dari OJK telah bertambah menjadi 5 pihak. Di samping itu, jumlah penerbit atau pelaku UMKM untuk memanfaatkan equity crowdfunding juga mengalami pertumbuhan sebesar 27% lebih. Secara year to date menjadi 164 penerbit dengan total pemodal mencapai 34.500 lebih, investor atau naik menjadi 54% secara year to date. Jumlah dana yang berhasil dihimpun juga mengalami peningkatan sebesar 64% secara year to date menjadi sebesar 313 miliar. Dari sisi demand juga terus terjadi peningkatan jumlah investor yang cukup fenomenal di tahun 2021 ini, di mana per 30 Juli 2021 kemarin jumlah SAD sudah menembus angka 5,82 juta atau naik sebesar 50% secara year to date. Berbagai indikator pasar yang bergerak cukup positif tersebut, khususnya perkembangan investor di pasar modal Indonesia saat ini cukup memberikan optimisme atas perkembangan pasar modal Indonesia di tahun 2021. Ditambah lagi adanya sentimen positif atas rencana masuknya berbagai perusahaan unicorn terkemuka di Indonesia pada beberapa tahun ini dan ke depan. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang berbahagia, di tengah kondisi pasar modal Indonesia di tahun 2021 yang diperkirakan masih akan terus berpengaruh atau dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang sepertinya belum akan berakhir. Saya melihat ada 2 fenomena yang cukup menarik yang diharapkan dapat mendorong perkembangan pasar modal Indonesia sekaligus menarik minat investor untuk berinvestasi lebih aktif di pasar modal Indonesia. Yang pertama adalah fenomena pertumbuhan investor retail pasar modal Indonesia yang bergerak cukup signifikan di tahun 2021 ini.
Dari data yang sudah saya sampaikan tadi, pertumbuhannya bahkan hingga akhir Juli kemarin sudah mencapai 50%. Peningkatan jumlah investor retail ini bahkan mendapat apresiasi khusus oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dalam berbagai kesempatan. Kaidah sederhananya di saat pasar masih melihat perkembangan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi, tentu banyak yang akan bersikap wait and see ya, untuk menentukan keputusannya dalam berinvestasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat kita berbondong-bondong terjun untuk berinvestasi di pasar modal. Menariknya lagi adalah peningkatan jumlah investor di masa pandemi ini cukup didominasi oleh kaum milenial dan generasi Z atau Z yang berumur di bawah 30 tahun, yang tercatat mencapai lebih dari 58% dari total investor di pasar modal. Yang kedua adalah bermunculannya rencana IPO dari beberapa perusahaan rintisan konglomerasi nasional yang berstatus unicorn dan dekakorn dengan total valuasi yang sangat besar. Yang teranyar ini adalah Bukalapak yang baru saja melakukan IPO dengan melepas sebanyak kurang lebih 25% dengan total nilai penawaran umum perdana sebesar hampir 22 triliun. Dengan masuknya unicorn dan dekakorn ke bursa, saham Indonesia tentunya akan berpotensi mendongkrak market cap emiten di Bursa Efek Indonesia. Hal ini tentunya juga memberikan daya tarik tersendiri bagi investor, termasuk investor asing. Masuknya perusahaan-perusahaan startup tersebut atau big tech juga diprediksi bakal lebih menggairahkan perdagangan saham di bursa dalam negeri. Dalam mengantisipasi masuknya perusahaan-perusahaan unicorn dekakorn tersebut ke lantai bursa Indonesia, saat ini Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia sedang menyiapkan regulasi yang sesuai dengan karakteristik unicorn dekakorn tersebut. Khususnya bagi unicorn yang dekakorn atau dekakorn yang menciptakan inovasi produk baik barang pasti yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menyediakan lapangan kerja serta memberikan kemanfaatan sosial yang luas bagi masyarakat dan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Bapak, Ibu, serta para hadirin sekalian yang saya hormati, perkembangan investor retail yang cukup besar khususnya di kalangan millennials, selain menjadi hal yang menggembirakan juga membawa konsekuensi tersendiri ya. Yang paling konkret adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk terus melakukan dan kasih kepada semua dan berhati-hati dalam mengambil keputusan investasinya. Tadi sudah di-highlight sekali oleh Pak Tirta mengenai hal ini. Terlebih lagi, akhir-akhir ini semakin marak para influencer, pom-pom saham, dan investasi bodong yang mengaku-ngaku telah berizin dari OJK, yang terus mengajak dan membujuk para investor untuk berinvestasi di produk tertentu. Ini yang perlu juga Bapak Ibu untuk kenali. Tadi Pak Tirta sudah menyampaikan beberapa tips terkait dengan itu. Untuk itu kami berpesan kepada semua lapisan masyarakat bahwa sebelum berinvestasi di pasar modal, pelajari dahulu dan pahami dulu. Kita harus waspada terhadap investasi bodong atau ilegal dan juga jangan mudah terbujuk rayuan atau janji-janji untuk mendapatkan imbal hasil yang tidak masuk akal. Karena dalam dunia investasi berlaku hukum high risk, high return. Selain itu, gunakan sumber dana di luar kebutuhan pokok maupun dana cadangan. Dan jangan menggunakan pinjaman, apalagi pinjaman online ilegal untuk bertransaksi di pasar modal. Tinggi rendahnya risiko, kata orang, adalah tergantung pengetahuan kita.
Itu yang paling penting. Jadi kadang-kadang produknya mendapat persetujuan dari OJK, pembuat produknya juga dapat persetujuan dari OJK sesuai dengan peraturan, tapi dijual dengan cara yang melanggar ketentuan OJK dengan janji-janji imbal pasti dan lain sebagainya. Selain melakukan berbagai upaya edukasi, upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan melindungi kepentingan investor juga menjadi fokus dari OJK. Seperti tadi yang sampaikan, Like It ini salah satu inisiatif yang utamanya ditujukan untuk perlindungan investor di industri jasa keuangan di Indonesia. Sejak tahun 2020 lalu, OJK telah mengambil serangkaian kebijakan, baik berupa penerbitan regulasi maupun peningkatan kegiatan pengawasan, antara lain, pertama, menerbitkan keputusan nomor 69/D04/2020 terkait penetapan batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap pemodal dan setiap kustodian dengan menggunakan dana perlindungan pemodal, di mana batas maksimal ganti rugi per pemodal akan ditingkatkan menjadi dari 100 juta per pemodal menjadi 200 juta per pemodal. Dan batas maksimal ganti rugi per kustodian naik dari 50 miliar menjadi 100 miliar. Nanti ada narasumber yang kompeten nih, Pak Narotama ya, dari Indonesia SIPF. Kedua, menerbitkan POJK nomor 65, juga surat edaran OJK nomor 17/2021 tentang pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor di bidang pasar modal atau disebut dengan disbursement dan disbursement fund. Peraturan ini diharapkan dapat memulihkan hak-hak investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Melalui upaya pengembalian, sejumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah atau melawan hukum oleh para pelaku tindakan-tindakan di pasar modal. Dan yang ketiga, dalam rangka mendorong tersedianya informasi dan yang sederhana dan cepat agar mudah difahami oleh investor dalam melakukan transaksi di pasar modal, khususnya di pasar sekunder, OJK bersama Bursa Efek Indonesia mengembangkan notasi khusus. Notasi khusus ini adalah tanda berupa huruf pada kode saham perusahaan tercatat yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada investor tentang kondisi dari perusahaan tercatat tersebut, sehingga investor dapat memahami kondisi perusahaan sebelum melakukan transaksi atas saham perusahaan tersebut. Sampai dengan saat ini telah terdapat 14 notasi khusus yang diimplementasikan. Jadi kalau Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang melihat notasi khusus itu di running trade, ya, di screen layar trading Bapak, Ibu, itu ada notasi-notasi khusus, ada 14 notasi khusus. Intinya itu bagian daripada warning yang terus melekat di dalam data trading yang secara real time. Dan ini dimaksudkan untuk mengingatkan dan menjadikan masukan bagi para investor pada saat mengambil keputusan untuk menjual atau membeli perusahaan atau emiten-emiten yang listing di bursa. Di samping itu, dari sisi pengawasan dalam rangka melindungi kepentingan investor selama periode tahun 2020 hingga saat ini, OJK telah banyak melakukan tindakan supervisory action seperti tindakan penghentian kegiatan tertentu terhadap perusahaan efek, suspensi transaksi reksadana atau pembuatan produk investasi baru terhadap manajer investasi, pembekuan izin terhadap wakil perantara pedagang efek, dan beberapa tindakan tertentu lainnya. Dengan adanya berbagai kebijakan tersebut, kami berharap investor pasar modal Indonesia akan semakin terlindungi dan merasa aman serta nyaman dalam berinvestasi di pasar modal. Perlu saya ulang tadi apa yang disampaikan Pak Tirta, semua upaya-upaya ini yang sudah dilakukan di OJK maupun di pelaku pasar dan beberapa pihak lainnya, kami berharap dukungan atau partisipasi dari Bapak Ibu semua dan seluruh investor, terutama
adik-adik atau investor-investor baru ini, yang tentunya ini menjadi key success factor dari para partisipasi dari Bapak Ibu atau adik-adik semua. Karena dengan partisipasi yang aktif, ya ini kita bisa melindungi secara bersama. Kita harus senantiasa berpikir bahwa pasar ini adalah pasar kita, harus kita jaga bersama. Tidak bisa hanya dilakukan dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK, tetapi ini butuh niat baik dan dukungan dari semua pihak, khususnya investor, untuk tetap menjaga dan selalu menjaga governance dan perilaku pasar yang baik, sehingga tercipta perlindungan investor secara menyeluruh. Para hadirin peserta webinar yang berbahagia, akhir kata sekali lagi atas nama OJK, saya mengucapkan khususnya di pasar modal, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggara acara ini, termasuk Bapak Ibu para hadirin serta adik-adik mahasiswa yang telah berkenan hadir secara virtual dalam kegiatan webinar ini. Semoga kegiatan webinar ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebagaimana yang kita harapkan bersama, yakni semakin bertambahnya jumlah investor pasar modal Indonesia yang diikuti dengan pemahaman yang cukup dalam berinvestasi. Mari kita bersama-sama saling mengingatkan keluarga, saudara, kerabat, dan teman kita agar tidak mudah tergoda bujuk rayu dari para pelaku investasi bodong. Kita harus bergandeng tangan untuk sama-sama melawan para pelaku investasi bodong yang bertujuan untuk meraup keuntungan pribadi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya semoga pandemi COVID segera berakhir. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Kalau kita ingin berjalan cepat, kita bisa jalan sendiri. Tapi kalau kita ingin berjalan jauh, kita pastinya harus berjalan bersama. Selamat mengikuti webinar, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Husein atas kata sambutannya. Sehat selalu dimanapun berada, Pak. Baiklah Bapak dan Ibu para peserta webinar, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian acara selanjutnya, kita akan mengabadikan terlebih dahulu momen yang spesial pada pagi hari ini. Kami mohon kesediaan dari Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, para peserta webinar untuk membuka kamera, karena kita akan berfoto bersama ya. Jangan lupa berikan senyum yang terbaik untuk memeriahkan pagi hari ini dan tentunya untuk mengabadikan juga momen yang kita lalui pada pagi hari ini. Silakan sekali lagi rekan-rekan untuk membuka kamera. Oke, kalau semuanya sudah siap, jangan lupa berikan senyum yang terbaik Bapak dan Ibu semuanya. Pastikan kamera terbuka, saya akan mulai menghitung mundur, berikan senyumnya di 3, 2, 1. Satu kali lagi. Sekali lagi kita foto, 3, 2, 1. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, setelah tadi kita sudah mendapatkan materi yang pastinya juga sangat-sangat bermanfaat terkait berinvestasi di pasar modal, sekarang nih kita akan masuk ke dalam sesi yang pastinya juga sangat ditunggu-tunggu, yaitu sharing session dengan Miss Ellen May. Langsung saja, saya bacakan sedikit profil mengenai wanita cantik ini, seorang entrepreneur, investor, stock trader, educator, national best selling author juga, yang sudah mulai berinvestasi saham sejak tahun 2007 dan juga berhasil survive melewati krisis 2008. Beliau ini mengedukasi juga melalui berbagai seminar sejak tahun 2011 secara independen dan juga bersama dengan institusi, universitas dan juga regulator. Sudah ada 3 buku luar biasa yang ditulis, yaitu menulis buku Smart Traders Not Gamblers, Smart Traders Rich Investor, dan juga Nabung Saham. Dan tentunya juga memiliki visi 2 juta investor saham yang berhasil. Langsung saja kalau begitu kita sambut bersama-sama, ini dia ada Miss Ellen. Halo Miss Ellen, apa kabar hari ini? Audionya boleh bantu?
Miss Ellen? Suaranya belum terdengar? Coba tolong di-unmute terlebih dahulu, Miss Ellen. Oh, oke, maaf. Oke, halo apa kabar? Biasa. Kabar baik. Halo, apa kabar? Aku kabar baik. Boleh mungkin disapa dulu para peserta webinar kita pada siang hari ini? Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dan di sini saya juga mengucapkan terima kasih untuk undangan buat saya dari OJK yang pastinya membuat saya terasa sangat terhormat sekali. Selamat siang Pak Tirta Segara, Pak Hussein, kemudian Bapak Lutfi Zain Fuadi, Bapak Prihatmo Hari, Pak Tongam El Tobing, Bapak Narotama Arianto, dan juga Pak Adrian Maulana, dan juga Mbak Ales Tanjung pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Iya, Miss Ellen luar biasa ya. Hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Ini juga Miss Ellen di sini akan berbagi ilmu dengan para peserta webinar. Mungkin kita semua penasaran di sini. Banyak yang mungkin sudah tahu atau juga mungkin baru bergabung. Ini menceritakan sedikit mengenai awal mula ketertarikan seorang Miss Ellen May dengan dunia pasar modal itu sejak kapan? Silakan. Saya waktu itu mulai berinvestasi di pasar saham di tahun 2007. Nah, waktu itu saya sama seperti teman-teman yang lagi sebenarnya karena gabut dan didorong suami untuk berinvestasi. Kemudian tahun 2007 itu saya sangat beruntung sekali, market lagi banyak naik, banyak keuntungan ya. Tapi di tahun 2008 saya lebih beruntung karena saya bisa merasakan krisis subprime mortgage yang dampaknya ke capital market itu sangat besar sekali. Jadi waktu itu sempat rugi cukup besar, tapi disitulah pengalaman terbesar saya belajar banyak dan jadi turning point sampai saya jadi kepengen untuk bantu teman-teman semuanya belajar di capital market. Oke, ini kalau boleh tahu apa sih yang sebenarnya memotivasi seorang Miss Ellen untuk terus menekuni dunia pasar modal dan nggak cuma itu aja, tapi juga meningkatkan literasi dan juga inklusi khususnya di pasar modal secara digital dengan mendirikan platform Edun Fintech M-Trade ini. Silakan. Jadi saya merasakan di tahun 2008 itu sangat emosional sekali. Waktu itu bukan cuma kerugian dalam bentuk material, tapi saya melihat lingkungan yang dimana orang-orang berinvestasi, mereka menggunakan hutang, ada yang mereka sampai bercerai, ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai stres gitu. Di situ saya pribadi juga merasakan secara emosional bagaimana menjadi seorang investor retail yang agak susah mencari informasi yang kredibel karena too much information sebenarnya. Dan di sini kita mencoba untuk membantu teman-teman investor retail bagaimana mengambil keputusan dalam investasi saham itu benar-benar tahu alasannya. Jadi bukan cuma ikut-ikutan rekomendasi orang aja dan kemudian jadiin pasar saham itu sebagai sarana untuk gambling atau berspekulasi. Nah dari situlah saya terbeban untuk terus-menerus membantu teman-teman investor retail ini. Saya sangat senang sekali melihat progres dari teman-teman investor retail yang dari zero lama-lama mereka jadi mengerti gitu. Dan kepuasan tersendiri bagi saya itu bukan karena mereka untung di pasar sahamnya, tapi kepuasan bagi saya adalah kalau mereka mandiri dan tidak membutuhkan lagi bimbingan dari saya gitu. Jadi semakin mandiri itu semakin membuat saya merasa bahagia. Wow, luar biasa sekali ya. Ini Miss Ellen ini benar-benar menginspirasi kita semua, masih muda dan juga sudah banyak sekali berbagi ilmu untuk kita semua. Tapi Miss Ellen, apa sih yang menjadi tantangan pada saat mendirikan platform Edun Fintech dan seperti apa melewati obstacle-obstacle-nya? Tantangannya sangat banyak sekali ya pastinya ya. Dari kita ngomong retail, ngomong investor retail itu nggak mudah. Karena investor retail kadang-kadang mereka maunya untung dalam waktu singkat, dalam waktu dekat. Tantangan terutama ketika market dalam kondisi bearish seperti bulan Februari dan Maret kemarin itu sangat sulit mengedukasi dan mengajak teman-teman investor retail bersabar bahwa dalam investasi ini butuh waktu. Kemudian yang kedua, dalam berinvestasi itu ada yang namanya rotasi sektoral. Tidak selalu harga saham naik ya. Kadang-kadang harga saham sekarang yang teknologi udah naik, tapi yang blue chip belum. Nah, kita mesti harus bersabar, terutama teman-teman yang investasi di perusahaan consumer goods. Nah, itu butuh ekstra sabar lagi. Nah, di sini juga tantangannya adalah bagaimana membuat teman-teman investor ini memahami akan risiko. Karena seringkali kalau udah naik maunya tuh hajar terus, nambah modal terus, all in.
Sehingga di sini kita harus tahu kapan ngajak mereka untuk ngerem dikit lah, dengan tambah duit terus. Dan ketika mereka ketakutan, bagaimana kita memotivasi mereka untuk nggak benar-benar putus hubungan dengan pasar saham gitu. At least wait and see dulu. Kalau marketnya jelek, jangan putus hubungan dengan pasar saham. Karena banyak banget yang waktu kapok terus pindah ke kripto. Jadi sangat disesalkan sekali, malah masuk ke kripto dan pindah, kemudian nyangkut di pojok kripto. Jadi kalau menurut saya sebenarnya nggak perlu terlalu terburu-buru sampai seperti itu. Kalau teman-teman mau diversifikasi silakan. Tapi jangan terus ngecap kayak, oh sahamnya bulan Februari Maret kemarin lagi jelek, sampai April lagi jelek, udah ini nggak saham-sahaman lagi, nggak investasi di reksadana lagi, nggak bisa kayak gitu. Jadi tantangannya memang bagaimana membuat investor retail memahami kita butuh waktu, yang pertama. Yang kedua ada rotasi sektoral. Yang ketiga adalah bagaimana memanage risiko supaya nggak all in atau mungkin malah kabur mentah-mentah gitu. Oke, luar biasa. Ini ilmu baru lagi kita dapat dari Miss Ellen nih ya. Miss Ellen, terkait pemaparan dari tadi narasumber yang juga sudah kita saksikan bersama-sama, boleh dong di-sharing pengalamannya dalam menggunakan produk dan juga jasa keuangan, khususnya produk investasi di pasar modal. Dan kenapa ini Miss Ellen memilih produk dan jasa keuangan saham sebagai salah satu instrumen investasi? Sebenarnya saya tidak hanya berinvestasi di saham ya, investasi saya lumayan diversified. Saya ada berinvestasi di emas juga, emas batangan, tapi itu kan ya itu konvensional banget. Kemudian saya ada berinvestasi juga di obligasi, kemudian saya ada berinvestasi juga di reksadana. Nah, saya akan pindahkan uang dari saham ke obligasi jika pasar saham udah mulai ada tanda-tanda agak turun gitu, mulai ada tanda-tanda bearish. Tapi ketika pasar saham sudah mulai aktif lagi, saya akan pindahkan dari obligasi itu ke pasar saham. Nah, pastinya teman-teman nggak bisa 100% ditiru plek-plekan. Kenapa? Karena dalam berinvestasi, berapa banyak di saham, berapa banyak di reksadana atau obligasi, itu tergantung dengan kesiapan mental dan juga skill dari teman-teman semuanya. Nah, saya sudah melewati beberapa kali crash dari 2008, 2013, kemudian 2015, dan 2018 dan terakhir 2020, di sini membuat saya merasa lebih confident. Ketika saya masuk di saham, pas sahamnya lagi murah-murahnya, itu pasti akan naik selama fundamentalnya bagus. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, nggak bisa ditiru plek-plekan. Kenapa? Karena meskipun fundamental perusahaan itu bagus, tetap akan ada fluktuasi. Naik turun ada fluktuasi. Contoh aja, disclaimer ini bukan rekomendasi, ada saham BCA. BCA itu fundamental sangat bagus, tapi belakangan ini harga sahamnya stagnan di situ-situ aja dan sempat turun. Nah, itu buat teman-teman yang masih pemula bisa deg-degan, bisa malah beli di atas, jual di bawah gitu. Jadi mungkin porsi seberapa banyak sih di obligasi, di reksadana, dan di saham, ini disesuaikan dengan kesiapan mental. Dulu saya ketika masih pemula banget di 2007, suami saya malah dia yang mengarahkan saya dulu, dia mengarahkan saya ke reksadana dulu. Dan waktu itu memang lebih banyak di reksadana. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya skill dan kemampuan saya mengelola risiko, maka semakin ke belakang saya semakin banyak di saham. Oke, ini bukti kalau pengalaman bisa jadi pembelajaran yang baik juga ya, Miss Ellen ya. Oke, ini Miss Ellen ini sebagai sumber inspirasi juga bagi para milenial nih. Mungkin ada tips-tips yang ingin diberikan untuk para peserta webinar karena ternyata usia rentangnya itu rentang usianya beragam sekali. Tadi dari SMP juga ada yang sudah mulai ikut belajar. Mungkin ada tips-tips yang ingin disampaikan untuk berinvestasi khususnya di pasar modal, silakan. Ya, jadi teman-teman yang masih muda, masih milenial, masih Gen Z ya, mungkin yang SMP, generasi Z gitu, memiliki satu keuntungan yang sangat luar biasa, di mana kalian memiliki keuntungan berupa waktu. Waktu kalian untuk belajar, untuk melakukan trial and error itu masih panjang. Dalam arti, kalau misalkan masih muda, salah dalam berinvestasi, kalian masih bisa berusaha untuk make money. Tapi kalau misalkan udah usia senior, ya udah usia emas dan di atasnya, itu hasil kerja keras bertahun-tahun kalau sampai hilang di investasi pastinya butuh waktu, effort yang banyak untuk mengembalikan. Namun meski demikian, saya juga tidak menyarankan untuk all in. Seperti tadi dijelaskan Pak Tongam, jangan pakai uang sekolah ya. Nah, pesan saya yang pertama adalah teman-teman yang masih Gen Z, teman-teman yang masih milenial, seperti kalian sekolah, seperti kalian belajar di universitas, perlakukan investasi saham ini sebagai sarana untuk belajar, fokusnya belajar dulu.
Jadi jangan fokus cuannya. Meskipun sekarang saya tahu banyak sekali motivasi di luar, sebenarnya maksudnya bagus, tapi ini mimpi umur 25 harus punya uang sekian. Kemudian di Instagram itu kan di sosial media semua kelihatan indah ya, punya mobil mewah, rumah mewah dan seterusnya. Nggak salah untuk punya mimpi, tapi mesti diimbangi dengan kerja secara aktif, bukan dengan cara kita memaksakan hasil investasi kita untuk bisa membiayai kehidupan kita. Jadi ini mindset yang sangat salah sekali, karena banyak sekali orang yang baru mau masuk ke investasi, entah itu saham, entah itu reksadana, mindsetnya adalah malas kerja dan pengen untuk membiayai hidup. Maka dari itulah banyak orang yang terjebak investasi bodong. Sebenarnya investasi bodong itu salah siapa sih? Kalau saya bisa bilang tanggung jawab investasi itu pada diri sendiri. Jadi kenapa bisa terjebak investasi bodong? Karena kita tergiur return yang sangat tinggi. Wahai teman-teman, sadarilah, meskipun beberapa saham, disclaimer juga bukan rekomendasi, seperti contohnya saham BBYB beberapa hari ini, auto reject atas terus, naik 20-an% sehari, menolak turun. Tapi nggak semua saham kayak gitu juga. Nggak semua saham langsung naik banyak gitu. Jadi pesan saya buat teman-teman millennials adalah fokus belajarnya, jangan fokus cuan aja. Mesti ingat sekali lagi akan adanya resiko gitu. Dan fokus pada kerja aktif, bukan investasinya yang dipaksa untuk membiayai hidup kita karena males untuk kerja aktif itu. Wah, ini berarti mengenai mindset yang harus diatur terlebih dahulu ya? Exactly. Oke, ini sebelum kita tutup sesi ini, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Miss Ellen untuk para peserta webinar untuk yang ingin berinvestasi di pasar modal, silakan. Ya, jadi dalam berinvestasi kita butuh dua modal. Modal yang pertama pastinya teman-teman tahu dong ya, duit gitu. Kemudian modal yang kedua yang dibutuhkan adalah keberanian. Nah, tapi keberanian ini bukan asal berani aja. Saya sempat pernah mengatakan greed is good jika kita bisa memanage resikonya gitu. Nah, kenapa kita butuh keberanian? Karena kalau kita nggak berani, kita nggak akan mencoba. Berani artinya adalah kita berani ambil resiko, tapi dengan resiko yang terukur. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan start small, uang kecil dulu, diversifikasi 5-10 saham, mungkin juga dengan investasi lain, reksadana atau obligasi. Dan kemudian pasti harus ada pembatasan risiko, pahami analisis teknikal dan juga analisis fundamental. Dan last message dari saya adalah jangan takut salah, karena kesalahan adalah guru yang bagus buat kita. Kalau bisa belajarnya dari kesalahan orang lain supaya nggak terlalu banyak makan biaya dan makan waktu kamu. Itu aja. Oke, luar biasa sekali. Saya berikan tepuk tangan virtual ya untuk Miss Ellen May yang sudah berbagi ilmu juga untuk kita semua. Sehat selalu dimanapun berada. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan.